analisis trennya, mulai dari analisis trennya nih dari Mas Agung, mungkin punya teknik tersendiri kan. Nunggu retrace-nya, jika harga retrace yang saya gunakan, yang saya lakukan kan narik garis, narik Fibonacci retracement sama melihat ada apa di harga sebelumnya. Baik, terima kasih kepada penonton dari YouTube PT PPI. Hari ini kita ada tamu atau ada narasumber, itu Mas Agung Priyambada ya. Mas Agung Priyambada, dan beliau ini adalah seorang trader juga, dan dia juga memiliki YouTube channel, itu Agung Priyambada, dan beliau berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi kita akan sharing-sharing aja kepada Mas Agung, kira-kira apa sih teknik yang digunakan oleh Mas Agung ini selama trading kan begitu. Ya Mas, jadi saya Doni tadi udah perkenalan juga ya. Saya Doni dari Riset PPI. Jadi kita akan coba untuk sharing tentang strateginya atau sistem trading yang Mas Agung miliki dan yang biasanya diterapkan nih dalam trading sehari-hari begitu. Oke, mungkin langsung saja kita coba tanya dari awal nih kepada Mas Agung. Untuk Mas Agung sendiri nih, tradingnya sudah berapa lama Mas mengenal trading ini? Saya mulai dari 2019 Pak. Dari 2019 ya dikenalin saudara kan. Awalnya inginnya jadi YouTuber. Setelah itu dibilangin saudara saya, yang bagus itu trading gong gitu. Trading itu apa? Terus dijelasin. Trading itu ada saham, forex, dan macam-macam kan Pak. Trading itu ada komoditi. Setelah itu berjalannya waktu, saudara saya itu kan kerjanya di luar kota kan Pak. Jadi saya tidak ada yang membimbing. Setelah itu dia kembali kerja di luar kota. Itu otomatis saya belajar sendiri waktu 2019 itu, 2002 Maret kalau nggak Februari, lupa saya, di tahun 2019 itu. Terus saya awalnya itu belajar di itu namanya seputar forex. Ada seputar forex itu ada artikel-artikel ya, saya baca di artikel itu Pak. Itu sama di beberapa YouTube channel itu Pak. Berarti kurang lebih udah sekitar 3-4 tahun lah ya sampai sekarang ya? Ya. Oke. Lalu untuk berani terjunnya itu di 2019 akhir Pak. Mau ke 2020 itu baru saya terjun. Maksudnya sudah mau berani deposit gitu. Minta uang di orang tua. Oh, minta dulu ya dari orang tua ya? Iya, dibiayai orang tua, ibu. Oke, untuk pertama kalinya nih trading dari lakon, apakah Mas Agung langsung setelah Mas Agung sudah punya sistem trading, atau sambil belajar juga di lakonnya, atau di demo dulu udah punya sistem trading baru masuk ke real gitu? Oh, gini Pak. Waktu itu di demo dulu Pak. Di demo, setelah itu 2 bulanan. Lalu nggak pakai demo, kan saya dulu belajarnya di TradingView kan Pak. Jadi gimana ya, beri tanda gitu. Semisal ini naik, semisal saya berikan tanda, ketika naik saya berikan panah gitu. Jadi nggak entry gitu. Jadi mengenal MetaTrader itu baru mau masuk ke demo itu baru mengenal MetaTrader. Tuh. Oke, berarti untuk di awalnya itu Mas Agung itu langsung trading di forex, di komoditi, atau di saham? Di forex Pak, waktu itu di forex. Forex ya. Itu pairnya apa itu Pak kalau boleh tahu? Euro USD, setelah itu GBP USD gitu. Oh, oke. Kemudian nih, untuk strategi yang Mas gunakan nih, dari dulu hingga sekarang, apakah itu Masnya strategi scalping ya, scalper ya? Kalau dulu scalping Pak, kalau sekarang lebih enak intraday swing gitu. Karena kalau scalping kan kita mantau grafik terus kan Pak, jadi tegang gitu. Iya. Ada waktu kan, sekarang sudah
sering main, sering ya macam-macam lah, ada aktivitas yang lain, jadi lebih enak swing gitu. Oh, berarti sekarang udah fokusnya ke intraday sama swing lah ya? Iya Pak, lebih santai. Iya. Scalping kita ada momen beneran kita full margin gitu. Oh, waktu saya full margin. Pakai juga full margin ya? Iya Pak. Oke, mungkin kita bisa sharing nih kepada penonton. Kira-kira Mas Agung itu menggunakannya sistem trading seperti apa sih yang digunakan saat ini gitu? Apakah dari indikator, apakah dari supply and demand, price action, atau bagaimana, Mas? Boleh share screen ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Share screen aja. Mungkin dari awal ya kan, Mas Agung cara tradingnya analisis trend dulu seperti itu kan? Oke, sudah ya Pak ini Pak. Udah terlihatan Pak? Belum kelihatan, masih gelap. 2000 years later. Halo Mas Agung. Iya Pak. Mungkin kita ini aja dulu, ntar aja share screen-nya di menit-menit terakhir kan, 20 atau 15 menit sebelum ini. Iya Pak. Bisa Pak. Jadi sambil nunggu kan, mungkin ada kesalahan juga dari link Zoom-nya kan, nggak tahu juga gitu kan. Iya Pak. Baik. Ya, jadi untuk strategi sekarang itu Mas Agung intraday. Biasanya nih yang pertama Mas lakukan nih sebelum masuk market, sebelum mau entry atau mengambil peluang, itu yang pertama sekali Mas lakukan itu apa? Untuk saya menentukan time Pak. Menentukan tren ya, yang pertama ya. Time frame dulu. Saya time frame-nya di mana? Di time frame apa? Misal di daily. Kita ngambil daily. Kita tujuan dari melihat time frame itu melihat tren kan. Jadi iya. tren sebenarnya itu kan di time frame yang lebih besar Pak. Iya benar. Itu setelah itu ketika kita sudah melihat tren di time frame yang lebih besar, kita turun ke time frame yang lebih kecil gitu. Itu Pak. Kan yang saya cari itu cuma support resisten, semisal saya lihatnya itu dengan garis trendline kan Pak. Terbentuknya low itu bisa saya buat acuan ketika harga nantinya semisal kembali ke garis trendline tersebut, itu saya bisa memutuskan untuk ngambil buy gitu Pak. Nah, tujuan saya turun ke time frame kecil itu untuk mencari informasi untuk entry gitu. Oh, berarti pertama Masnya tentukan dulu trennya itu di daily, kemudian turun ke time frame kecil untuk mencari apakah lebih enak buy atau sell gitu ya? Iya Pak. Tapi acuannya tetap ke time frame yang besar ya, yang daily tadi ya? Jadi tergantung Pak. Semisal kita menemukan peluang kita di H4, ya kita berarti time frame yang lebih besar kita ya H4 itu. Jadi turunnya berarti nanti ke 30, 15 gitu. Masnya cara mengidentifikasinya lewat candlestick aja atau pakai bantuan indikator seperti moving average gitu? Oh enggak, saya hanya pakai Fibonacci, support resisten, mungkin nanti supply and demand. Yang supply and demand yang saya pakai itu cuma RBR, rally base rally, sama drop base drop. RBR itu saya mencari untuk setup buy. Kalau drop base drop saya mencari untuk setup sell Pak. Kalau untuk Masnya sendiri itu peluangnya ngambil continuation atau reversal, kan ada dua tuh Mas. Contohnya nih harga emas di 1977, Masnya tetap buy atau mengambil peluang pullback-nya begitu? Kan ada dua jenisnya, continuation trend atau pullback trader gitu. Kalau saya gini, waduh nggak ada share screen ya Pak. Jadi bisa reversal, bisa. Oh coba dicoba lagi Pak, Mas, coba lagi share screen-nya. Ini udah kita reset tadi pengaturan zoom-nya. Apakah sudah terlihat? Belum ya Pak? 3 hours later. 1 hour later. Tapi ini kurang efektif sih, tapi nggak apa-apa lah kalau nggak bisa share screen kan. Oke. Nah, coba gimana Mas untuk analisis trennya, mulai dari analisis trennya nih dari Mas Agung, mungkin punya teknik tersendiri kan. Semisal harga itu di time frame yang lebih besar itu seperti ini Pak. Ini membuat low, setelah itu
hack. Halo. Nah, terbentuknya dua low ini semisal terbentuknya dua low ini sudah bisa saya buat acuan, Pak, bahwa nantinya kalau harga itu turun, yang saya lihat dulu, yang saya lakukan kan kita tarik garis trend kan, Pak. Iya. Garis trend line. Bahwa nanti harga turun, semisal harga kembali ke garis trend line, saya bisa berekspektasi harga itu akan kembali lagi. Yang saya maksud mantul lagi, Pak, sini itu. Nah, ini kan di time frame yang lebih besar. Saya kembali sebelum terbentuknya ini, saya kembali lagi lebih turun di time frame lebih kecil. Untuk apa? Untuk mencari informasi. Untuk mencari informasi biasanya di area sini ada pola, atau gini aja, Pak. Bapak buka di Euro Audi, itu ada posisi saya sekarang. Share screen ya? Sampai bapak aja yang share screen. Saya malah kesulitan gambar ini. Oke, sebentar ya. Iya, Pak. Euro Audi. Euro Audi. Ini ya? Oh, tadi ini masnya mulai dari time frame daily gitu ya? Daily, Pak. Nah, di daily Kita daily, oke. Terus ini nih, Euro Audi ini. kecil, diperkecil lagi, Pak. Diperkecil ke? Sampai jelas tren yang dahulu, Pak. Dikecilin gini, ini. Ya. Itu kan dua low kan, Pak. Oh, tadi masnya buat gini ya, bentar ya. Jalur. Tadi buat gini ya. Ini bukan ke sini ya? Dari belakang enggak, dari Sini ya? Baru ke sini. Iya, Pak. Oke. Saya ngambil setelah itu, saya kan pandangan saya yang saya pertama lakukan kan narik garis tren kan, Pak. Nah, berarti ini udah bisa disimpulkan ini trennya naik ya, uptrend ya. Tren. Oke, terus yang Tren. Saya pergi ke time frame yang lebih kecil lagi. Oke, berarti pindah ke time frame Lebih kecil. 4. Oke, terus? Nah, acuan saya menggunakan Fibonacci retracement. Itu dari sini atau dari sini? Apa? Dari support. Dari support ini ya? Support ke resisten, resisten terdekatnya. Berarti dari sini ke resisten terdekat yang mana? Ya, benar, yang itu, Ini? Pak. Begini ya? Nah, angka yang Oke. saya itu 0,618 sama 0,5. Oh, berarti ini sebelumnya berarti masnya udah nandai di sini area resisten begitu ya? Ini ya? Begitu bukan? Benar. Oh, berarti ini resisten terdekatnya, masnya narik Fibo dari swing low-nya ini ke resisten terdekat begitu ya? Iya, Pak. Kemudian selanjutnya? Itu untuk informasi pertama, Pak. Untuk informasi kedua, saya gunakan garis trendline dari atas. Oke, coba kita tulis ya biar tadi tarik Fibonacci ya. Iya, Pak. Tarik garis Fibonacci retracement.
Kemudian nomor 3. Saya narik lagi garis trendline. Yang trennya downtrend itu, Pak. Ini tadi ya. Kita besarkan. Kemudian tarik trendline ya. Masnya narik trendline-nya dari mana nih? Dari sini. Ya, Pak, benar. Dari sini trendline ke sini. Atau ke sini? Ke sini ya? Ya. Dari situ. Nah, Oke. Trendline kemudian di situ kan sudah harga itu kan sudah break, Pak. Break garis trendline. ya ini ya, yang nge-break ya ini ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa harga itu kan sudah ada informasi untuk berbalik arah. Oke. Nah, ketika saya melihat harga itu sudah break, berarti kita kan nunggu retrace-nya. Nunggu retrace-nya, jika harga retrace yang saya gunakan, yang saya lakukan kan narik garis, narik Fibonacci retracement sama melihat ada apa di harga sebelumnya. Saya melihat ada RBR kan, Pak, rally base rally itu sudah kuat untuk informasinya. Ada 3 informasi kan, Pak. Nah, untuk rally base rally-nya ini maksud Mas Agung yang mana nih? Biar kita kasih tanda coba. Yang ini bukan? Yang ini? Oh, bukan saya, Pak. Yang mana, Mas? Yang di area 0,618. Itu kan ada naik, setelah itu retrace atau sideways, setelah itu naik lagi. Yang 0,618 ini? Iya, Pak. Yang sampingnya lagi. Yang ini? Bukan. Dekatnya 0,618, Pak. 0,618. Ini 0,618 kan? Nih. Di sebelahnya angkanya, Pak. Ini? Di angkanya 0,618. Ini kan rally nih, rally. Base-nya yang ini apa yang ini, Mas buat? Yang kecil. Yang kecil ini? Bukan. Coba ya. Kan ada 0,5 dekatnya angka, Pak. 0,5 ini? Iya, betul. Itu kan di time frame sideways, Pak. Oh, ini buat base dia ya? Iya, Pak. Saya Oke. itu ya sudah menginformasikan. Oke, berarti Masnya nganalisa, dia buat rally, kemudian dia buat base atau koreksi atau base, kemudian dia naik lagi. Ini merupakan informasi bahwasanya harga udah naik gitu, Mas ya. Harga ada tanda-tanda kenaikan gitu ya. Bukan, Pak. Jadi saya gunakan acuan untuk entry. Ininya acuan untuk entry. Iya. Oh, berarti Masnya entry-nya di sini. Iya. Tarik garis ke sini gitu ya. Entry-nya jadi di sini. Iya, Pak. Di 0,618 itu. Oh, iya. Berarti tapi kan Mas di sini kan dia belum break nih resisten yang di sini. Ketika kita bicara di sini kan dia masih belum break. Apa Mas langsung entry begitu sementara resisten yang di sini belum di break sama si ini di market. Nah, kan dia baru breaknya di sini, Mas. Setelah ini ada. Nah, itu bagaimana Masnya mengidentifikasi? Ini biasanya terbentuknya support, terbentuknya resisten Beckham support, atau biasanya ada supply rally base rally itu ketika harga walaupun break sedikit di garis trendline, semisal retrace itu sudah ada perbalikan, Pak. Oh, berarti Masnya acuannya yang trendline ini, resisten trendline ini ya, bukan trendline horizontal yang ini. Lihatnya ini yang sudah break begitu ya? Iya, Pak. Oh, oke. Berarti tanpa menunggu ini juga sudah bisa untuk entry gitu ya? Iya, Pak. Yang penting sudah break garis trendline. Setelah itu kita lihat di bawahnya kan, Pak. Kita ada rally sama apa itu namanya Fibonacci retracement. Gitu. Oke. Berarti Masnya perhatikan rally base rally.
dalam kondisi uptrend ya, pick SNR. Dan sebaliknya. Oke. Nah, setelah biasanya Masnya mengacu pada Fibonacci ya untuk entry-nya begitu. Fibonacci retest-nya di 0,5, 0,3 atau 0,6 atau Mas gabung seperti ini. Digabung satu dia, yang penting dia di golden ratio jadi dari Fibonacci atau bagaimana Mas? Apa tunggu pas banget di 0,6 baru Mas entry gitu? Saya biasanya di 0,5 sama 0,618, Pak. 0,5 biasanya 0,5 ya sampai 0,618. Antara di tengah-tengahnya angka itu, Pak. Oh, itu titik entry-nya Mas ya? Iya. Atau zona entry-nya lah ya? Iya, Pak. 0,50. Tapi ini 0,50 ini bukan angka Fibonacci kan, Mas? Maksudnya? 0,5 itu angka Fibonacci bukan? Iya, yang saya gunakan maksudnya, Pak. Ketika ada harga yang menuju di angka 0,50 tadi sama 0,618 dari pengamatan saya pasti ada pembalikan, Pak. Oh iya. Soalnya kan kalau angka Fibonacci itu kan 0,5 nggak termasuk. Dia 0,3 sama 0,618 sama 0,786. Jadi ini 0,5-nya sebenarnya ditambahin sebagai titik tengah dari retrace dari suatu pergerakan harga begitu, Mas. Tapi Masnya pakai juga ya? Saya pakai juga, Pak. Di tengah-tengah 0,50 sama 0,618. Oke, berarti zona entry 0,5 ke 0,618. Nah, untuk SL dan TP-nya berapa tuh, Mas? Biasanya saya gunakan 0,78, tapi 0,786, tapi biasanya kan sering kena SL biasanya kalau di situ kan, Pak. 0,786 ini. Lebih mantep di supportnya langsung. Support berarti yang ini, yang poin yang satu ini, Fibonacci 1 ya? Iya. Dengan alasan harga nanti memang sudah dia nembus support, berarti kan sudah nggak ada harapan bahwa harga itu akan kembali kan, Pak. Berarti untuk NT-nya di Fibonacci 1. Untuk SL-nya ya? Iya, Pak. 1.0. Untuk SL-nya di situ. Fibonacci 1.0 atau Fibonacci 100% lah ya. Nah, untuk stop loss-nya udah nih, Mas Agung. Sudah. Kemudian kita bicara untuk reward dong, ya kan? Untuk TP kan gitu kan. Nah, Masnya biasanya gimana cara menentukan TP-nya dari kondisi ini, kondisi sekarang market yang Euro AUD ini? Saya TP pertama saya taruh di area resisten, Pak. Resisten yang ini atau resisten yang di atasnya? Resisten yang di atasnya berarti ini? Bukan, atas lagi. Oh, berarti atas lagi ini? Iya, Pak. Itu untuk apa itu namanya pertama, SL pertama, take profit pertama. Oh, take profit pertamanya lumayan jauh ya ke sini ya? Iya, Pak. Oh, iya. Kenapa Masnya TP-nya terlalu jauh gitu? Apa memang untuk sistem tradingnya Mas itu menggunakan reward yang jauh atau memang sesuai dengan resisten yang terlihat saja yang paling jauh atau bagaimana Mas dalam menentukan? Karena saya menentukan take profit itu biasanya saya lihat karena harga itu kan sekarang habis membuat low kan itu, Pak. Pasti dia membuat high-nya. Gitu. Iya, maksud saya kan bisa saja setelah dia market datang ke sini resisten terdekat itu marketnya turun lagi kan gitu. Turun gini, Pak. Karena kan gimana ya? Yang penting kan ngasih SL plus kan, Pak. SL kita sudah taruh di atas apa itu namanya posisi kita. Jadi semisal nanti harga ternyata berbalik ya udah gitu. Oh, berarti seandainya harganya sudah naik, taruh SL plus-nya di sini gitu ya. Di atas dari open ya, SL plus-nya ya. Contohnya opennya di sini, letak SL plus-nya berarti contohnya kondisi harga seperti ini di sini berarti gitu ya. Open
Dapatnya di sini gitu ya? Ya. Oh, berarti biasanya masnya menggunakan risk reward berapa? 1:2 atau 1 banding banyak? Tergantung nemunya ya, tergantung polanya Pak. Semisal dari di Euro Audi ini saya menemukan 1:, bentar ya Pak, saya lihat dulu. Euro Audi ini 1:8 itu Pak. 1:8 ya? 1:8. Oh, jauh banget ya? Itu untuk target terakhir Pak. Oh, berarti untuk target awalnya apa masnya menggunakan manual gitu, cut profit manual, atau buka posisi banyak gitu? Contohnya buka 5 layer nih, 5 layer, terus satunya TP satunya 1:2, TP2 nya 1:3 begitu, atau masnya buka satu posisi tapi langsung lot gede, masukin semua lot yang akan ditradingkan, setelah itu baru diambil separuh gitu? Iya Pak, jadi semisal 1% nanti, semisal kita pakai menggunakan satu lot, itu nanti ambil 50 untuk di take profit pertama itu. Tapi memang jika memang harga itu memang benar-benar nantinya sesuai, terlihat sesuai harapan kita sampai target terakhir, itu saya biarkan saja gitu, nggak saya ambil sampai terakhir. Oh, berarti masnya intinya di sini itu sudah langsung masukin semua lot yang harus yang diambil ya, jadi nggak ada nambah lagi di sini, nambah lagi di sini, atau masukin sebagian lot dulu, bukan seperti itu berarti ya Mas ya? Langsung Semua ya, masukin lotnya ya? Nah itu kan semisal coba Pak kembali ke time frame daily dulu. Sudah kembali daily. Bapak buat channel coba. Gimana? Buat channel. Jalur. Sama garis tren atas. Garis tren. Yang mana nih? Yang dari belakang Pak. Ini? Yang dari sini? Bukan. Di depannya. Ini ke sini? Ya, nah itu Pak. Harga kan mau membuat hack seperti itu. Berarti potensinya seperti ini kurang lebih ya? Trendline itu Pak. Berarti ada kemungkinan dia akan sentuh trendline gini begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Terakhir. Untuk target pertama resisten itu. Oke, berarti targetnya ini sebelum resisten trendline ya, karena targetnya ada di sini ya? Iya Pak. Resisten horizontal ya? Iya Pak. Oke. Kemudian nih, apakah Mas Agung menggunakan strategi seperti ini untuk semua pair? Iya Pak, sama untuk semua pair. Mau di gold juga pernah ini trading Mas ya? Iya sama seperti itu Pak. Buat ini juga ya? Iya.